Baik, jumpa kembali dengan Teras Matematika Channel. Kali ini kita akan pelajari kejadian bebas dan kejadian bersyarat. Kejadian saling bebas. Dua buah kejadian dikatakan saling bebas jika terjadinya peristiwa yang satu tidak berpengaruh pada peristiwa lainnya. Misal, dalam pengambilan kartu remi, peluang mendapat kartu king pada pengambilan pertama, kita tahu kartu king itu ada 4, kemudian remi itu jumlah kartunya ada 52. Berapa peluang mendapatkan king lagi pada pengambilan kedua? Nah, ini jawabannya adalah tergantung apakah mengembalikan kartu yang diambil pada pengambilan pertama atau tidak. Kalau dikembalikan, maka peluang pengambilan kartu kedua saling bebas dari pengambilan pertama, atau dengan kata lain tetap sama hasilnya, itu 4/52. Kartu kingnya 4, kemudian kartu reminya juga 52. Oke, kejadian A dan B yang seperti inilah yang disebut dengan kejadian bebas, dan suatu kejadian A dan B dinamakan kejadian bebas jika dan hanya jika berlaku P A irisan B atau peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Nah, seperti ini ya, berlaku seperti ini. PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh, pada percobaan melempar sebuah dadu berisi sisi 6, A adalah kejadian munculnya bilangan prima dan B adalah kejadian munculnya bilangan kurang dari atau sama dengan 2. Selidikilah apakah A dan B saling bebas. Nah, kita ingat bahwa yang namanya saling bebas itu berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB. Kita uji berlaku tidak. Keadaan sebenarnya kita tahu bahwa sampelnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di ruang sampelnya ada 6. Jumlahnya atau banyaknya ada 6. Kemudian yang B adalah kejadian munculnya kurang dari atau sama dengan 2. Kurang dari atau sama dengan 2 itu adalah 1 dan 2. Berarti NB-nya ada 2. A, nih ya, A adalah kejadian munculnya bilangan prima. Bilangan prima dalam dadu itu 2, 3, 5. Ada 3, 1, 2, 3. Nah, namanya NA-nya sama dengan 3. Kemudian A irisan B-nya ada nggak ini? A irisan B itu terjadi pada A juga pada B. Nah, ada, yaitu 2 ini. 2 ini terjadi di A. A itu mewakili munculnya bilangan prima. Kemudian dia juga ada pada B. Munculnya bilangan kurang dari atau sama dengan 2 kan? 2-nya ikut. Nah, 2 inilah yang dinamakan irisan. Berlaku ada di A juga ada di B. Banyaknya berapa? Hanya 1. Oke? Terlihat bahwa peluang A itu berarti A-nya ada 3, ininya ada 6, berarti 3/6 sama dengan setengah. Peluang B itu ada 2 kejadian B ya, 2/6, 1/3, sehingga sama dengan 1/6 ya. A irisan B-nya ada 1/6 ya. Ini A irisan B kan 2 nih, ada 1. Ini angka 2, banyaknya ada 1. Terlihat hubungan bahwa sesungguhnya terjadi PA irisan B sama dengan PA kali PB. Nah, dengan demikian bahwa kejadian munculnya bilangan prima dan munculnya bilangan kurang dari atau sama dengan 2 ini merupakan kejadian saling bebas karena berlaku ini ya, berlaku PA irisan B sama dengan PA kali PB. Baik. Kemudian selanjutnya, pada percobaan pelemparan 2 buah mata dadu, jika adalah dadu pertama muncul angka 2 dan B adalah kejadian dadu kedua muncul angka 4, tentukan peluang kejadian A, peluang kejadian B, dan peluang kejadian A dan B. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kejadian A dan B saling bebas? Baik, kita lihat. Ruang sampelnya 2 buah dadu
lempar undi bersama itu ada 36 masing-masing. Titik sampelnya dari ini 1,1, artinya dadu pertama 1, dadu kedua 1, ini 1,2 itu dadu pertama 1, dadu kedua muncul angka 2 dan seterusnya. Ini ada 36. Nah, kita coba menghitung peluang A ya. A, kita lihat A itu ya, A adalah dadu pertama muncul angka 2. Nah, yang angka 2 ini angka 2 kan ya, terlihat di sini angka 2, ini 2, ini namanya dadu pertama. Nah, ini ada berapa? Ada 6. Nah, ini ada 6 kan? Ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diperoleh NA-nya sama dengan 6. Kemudian dadu B. B adalah kejadian dadu kedua, mohon maaf. B adalah kejadian dadu kedua muncul angka 4. Nah, ini angka 4. Ini ada angka 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Ini dadu keduanya muncul angka 4, ada 6. Nah, kita lihat ada suatu anggota ya, suatu anggota di mana ada pada A juga ada pada B. Nah, yang ini 2 pada dadu ini ya, 2, 4 ya. Ini ikut di dadu pertama juga ikut dadu kedua. Nah, ini yang dinamakan dengan irisan ya. Irisan A, irisan B 2,4. Munculnya angka 2 pada dadu pertama dan munculnya angka 4 pada dadu kedua. 1 berarti NA irisan B-nya sama dengan 1. Peroleh bahwa peluang munculnya A sama dengan 1/6 ya, 1/6 berasal dari 6. A itu kan 6 ini. Nah, 6/36 ya. Kemudian juga B. B itu juga 6 ya. B-nya kan 6 ini. 6 ya. 6 berarti 6/36 sama dengan 1/6. Nah, peluang A irisan B, jadi A dan B ini ada 1, berarti 1/36 ya, 1/36 ya, sama 1/36, 1/36 maksud 1/36 itu kan 1, ini terjadinya 1 di antara ruang sampelnya ada 36 ya. Kemudian apa yang terjadi karena berlaku seperti ini ya, karena berlaku peluang A irisan B sama dengan PA kali PB, maka kejadian A dan B merupakan kejadian saling bebas. Nah, ini kan 1/6, ini 1/6. Nah, kalau dikalikan ya, PA irisan B ternyata sama dengan PA kali PB, maka ini merupakan kejadian saling bebas. Contoh lagi. Ada 6 putra dan 6 putri calon peserta lomba mata pelajaran matematika. Jika tiap delegasi hanya boleh mengirim 2 peserta, tentukan peluang terpilihnya 1 putra dan 1 putri. Banyaknya kejadian memilih 2 dari 10 orang. Ini ada 10, 6 putra, 4 putri. Kalau jumlah ada 10 orang. Berarti ruang sampelnya adalah memilih 2 di antara 10 sama dengan 10C2. Nah, ini adalah 10 faktorial ini ya, mohon maaf, ini 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 ya, 10 kali 9 kali 8. Ini 10 dikurangi 2 faktorial berarti 8. Ada yang sama, ini 8 faktorial, tinggal 10 kali 9 dibagi 2, 90 bagi 2 45 ya, 45. Ini adalah ruang sampelnya. Banyaknya memilih 1 putra di antara 6 putra, 6C1 kan. 6C1 sama dengan 6 kan? 6 faktorial, ini juga ada faktorialnya, ini ya. Ini 6 faktorial ya, dibagi dengan 6 min 5 faktorial kali 1 ya. 6 min 1 maksudnya ya, ini jadi 5, jadi seperti ini ya. 6 faktorial bagi 5 faktorial sama dengan 6. Baik, kemudian banyaknya memilih 1 di antara 4 putri ya. 1 putri di antara 4 putri berarti 4C1. 4C1 sama dengan 4. Banyaknya kejadian memilih 1 putra dan 1 putri berarti 4 kali 6, 24 dibagi dengan 45. Seperti ini caranya ya. 45. Oke. Maksudnya 24 per 2/45 sama dengan 8/15 ya.
Peluang Ahmad untuk lulus tes matematika 0,6, sedangkan peluang Badrun untuk lulusnya adalah 0,8. Ya. Tentukan peluang keduanya tidak lulus matematika. Kemudian yang B, salah satu lulus matematika. Misal peluang A, peluang Ahmad lulus, B, Badrun yang lulus. Ahmad lulus 0,6, berarti A komplemennya atau tidak lulusnya 0,4. Peluang Badrun lulus 0,8, mohon maaf. Peluang Badrun untuk tidak lulus adalah 0,2. Nah, keduanya tidak lulus. Berarti baik Ahmad maupun Badrun tidak lulus. Berarti kan sama dengan peluang A komplement dikalikan B komplement. 0,4 kali 0,2. Lulusnya 0,6. Tidak lulusnya berarti untuk Ahmad 0,4. Badrun 0,8 berarti 0,2 tidak lulusnya. Berarti 0,4 kali 0,2, 0,08. Ya. Kemudian salah satu lulus matematika, salah satu. Berarti Ahmad yang lulus, Badrun tidak lulus, atau Ahmad tidak lulus, Badrun yang lulus. Nah, ini dengan demikian kejadiannya seperti ini. Ini kejadian di satu sisi di dalamnya ini merupakan kejadian bebas, kemudian di sininya kejadian lepas ya. Ini ditambah itu pakai gabungan soalnya. Kalau atau, ingat kata kuncinya atau itu adalah plus. Umumnya seperti itu ya. Salah satu lulus matematika kan berarti Ahmad yang lulus, kalau ini Ahmad yang lulus, atau Badrun yang lulus. Nah, Ahmad yang lulus, Badrun tidak lulus, berarti kejadian Ahmad lulus dan Badrun tidak lulus. Berarti 0,6 Ahmad lulus, Badrunnya 0,2. Ditambah dengan ini, peluang Ahmad tidak lulus dan Badrun lulus. Karena salah satunya ini lulus ya, tidak lulus pasangannya dengan lulus. Lulus pasangannya dengan tidak lulus. Nah, tinggal dikalikan 0,6 kali 0,2, 0,4 kali 0,8. 0,12 ditambahkan dengan 0,32 sama dengan 0,44. Nah, seperti inilah salah satu lulus matematika, berarti 0,44. Kemudian kita pelajari kejadian bersyarat. Dua buah kejadian disebut kejadian bersyarat jika munculnya kejadian pertama mempengaruhi kejadian kedua. Misal dalam sebuah kantong berisi sejumlah kelereng diambil satu demi satu tanpa pengembalian. Nah, tanpa pengembalian kan berarti ruang sampelnya sudah berkurang. Nah, itu namanya mempengaruhi. Tapi kalau dikembalikan berarti tidak berpengaruh, ya, tidak berpengaruh. Kalau ini mempengaruhi. Nah, peristiwa pengambilan kelereng kedua dipengaruhi peristiwa pengambilan pertama. Nah, inilah yang dinamakan dengan kejadian bersyarat. Ya, kedua dengan syarat yang tadi satu kejadian pertama terjadi. Nah, namanya kejadian bersyarat. Dirumuskan seperti ini, peluang A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B setelah terjadinya A. Nah, ini namanya peluang kejadian bersyarat. Ya. Kejadian bersyarat. Kalau bebas kan tadi hanya PA kali PB. Kalau ini dengan P terjadi dengan syarat A terjadi. Peluang terjadinya B dengan syarat A telah terjadi. Nah, ini PBA adalah peluang kejadian B setelah A terjadi. Seperti itu. Kemudian contoh. Seperangkat kartu bridge atau remi akan diambil dua kartu secara berurutan satu demi satu. Kalau satu demi satu berarti kan tidak dikembalikan yang satunya. Tentukan terambilnya kartu bergambar orang pada pengambilan pertama dan as pada pengambilan kedua jika kartu yang telah terambil tidak dikembalikan. Nah, intinya ini kata kuncinya tidak dikembalikan. Karena tidak dikembalikan maka kejadiannya kejadian bersyarat. Kita tahu banyaknya kartu remi ada 52 ya, tanpa joker. Misal A adalah kejadian terambilnya kartu bergambar orang pada pengambilan pertama, gambar orangnya itu ada 12 ya. Kartu remi itu gambar orangnya itu ada queen itu jumlahnya 4. 2 merah, 2 hitam. Kemudian juga jack sama 2 merah, 2 hitam. Kemudian yang king 2 merah, 2 hitam. Jadi 4, 4, 4.
berarti 12. Oke, 12 per 52 atau 3 per 13. Kemudian B adalah kejadian terambilnya kartu as pada pengambilan kedua. Nah, kedua setelah kejadian A. Ini berarti sama dengan ini 4. Mestinya ini 4 ya. Kembali ini 4 per 51 karena kartu as ada 41. Sudah diambil satu kartunya, yaitu kartu yang terambil harapannya itu kan tadi kartu king, sehingga per 51. Oke ya. Nah, ini 4 ya. 4. Oke. Kemudian peluang A irisan B berarti sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang B setelah A terjadi. Ya. Dengan demikian ini 3 per 13, ini 3 per 13 itu punyanya ini peluang A tadi yang kartu bergambar orang itu kan 3 per 13 dikalikan dengan 4 per 51. 3 kali 4 itu 12, 12 per 663 sama dengan 4 per 221. Baik, contoh satu lagi ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 8 bola putih. Jika diambil 2 bola berturut-turut dengan tidak mengembalikan bola pertama yang diambil, tentukan peluang jika kedua pengambilan tersebut keduanya merah. Kemudian bola pertama merah, bola kedua putih. Ya. Jelas ini karena tidak dikembalikan, jadi merupakan kejadian bersyarat. Jumlah bola seluruhnya, tadi seluruhnya itu ada 8 bola merah dan 5 bola merah, 8 putih, ada 13 ya, masing-masing merah 5, putihnya 8. Banyaknya bola merah itu 5, berarti pengambilan bola merah yang pertama masih penuh, berarti 5 per 13 ya, 5 per 13. Kemudian peluang terambilnya ini karena keduanya merah ya, keduanya merah harapannya. Berarti yang merah kan sudah diambil yang satu nih, yang pertama bola merah itu diambil pada pengambilan pertama, berarti dia tinggal 4. Harapannya kan seperti itu, tinggal 4. Kemudian mengapa di sini per 12? Karena sudah diambil satu. Nah, berarti tinggal 4 per 12 atau 1/3. Jadi peluang terambil keduanya merah itu ya, PM1 irisan PM2 dengan syarat sudah terjadi PM1 akan sama dengan 5 per 13 ini yang pertama kan dikalikan dengan yang kedua. Nah, seperti ini hitungannya ya. Kejadian bersyarat ini kan kejadian kedua ini syaratnya sudah ini terjadi ini pengambilan bola pertama. Kemudian yang B, bola pertama merah, bola kedua putih. Bola pertama merah, merah itu ada 5 ya, 5 ini bolanya merah ada 5. Kemudian berarti 5 per 13. Bola peluang munculnya bola putih. Ingat, bola putih terjadi setelah terambilnya satu bola merah. Nah, berarti kalau bola putihnya kan harapannya masih penuh ini, masih 8 per 12 karena yang satunya sudah diambil ya. Satu ini sudah diambil, tadinya ruang sampelnya ada 13, sudah diambil satu oleh pada pengambilan pertama sehingga tinggal 12, 8 per 12 atau masing-masing bagi 4 kan 2 per 3. Kemudian peluang terambilnya putih setelah terambilnya merah ya, setelah merah akan sama dengan 5 per ya, kedua pertama merah, kedua putih, berarti peluang terambilnya putih setelah terambilnya merah karena bola yang pertama terambil adalah merah. Berarti ini ya 2 per 3. Dengan demikian peluang terambilnya bola pertama merah, bola kedua putih adalah seperti ini rumusnya ya. Perhitungannya 5 per 13 kali 2 per 3 sama dengan 10 per 39. Oke. Dalam sebuah kotak, contoh lagi, terdapat 4 kelereng putih dan 8 kelereng kuning. 2 kelereng diambil satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang yang terambil warna kuning. Nah,
Warna kuning bagaimana caranya? Pengambilan pertama kuning, ya, kuning. 4 kelereng putih, 8 kelereng kuning. Peluang terambilnya kelereng kuning pada pengambilan pertama, ingat kelereng kuningnya ada 8, semuanya kelereng ada 12, berarti 8/12 atau 2/3. Pengambilan kedua diharapkan juga terambil kuning, berarti kuning pada pengambilan kedua. Kuningnya tadinya 8 kan, sudah diambil 1, berarti tinggal 7. Ruang sampelnya sudah diambil 1, berarti tinggal 11. Namanya 7/11. Sehingga peluang terambil keduanya kuning adalah 2/3 kali 7/11, ya, sama dengan 14/33. Keduanya kuning. Pengambilan pertama kuning. Kuningnya berarti berapa? Kuningnya ada 8/12. Ini masih utuh. Kemudian pada pengambilan kedua kuningnya sudah diambil 1, berarti tinggal 7, ya. 7 ruang sampelnya ada 11, berarti 7/11. Tinggal dikalikan, ya, seperti itu. Kemudian yang B. B itu berlainan warna. Tentukan peluang terambil berlainan warna. Berlainan warna itu berarti munculnya kuning dan putih atau putih dan kuning. Nah, seperti itu, ya. Kuning dan putih atau ini, ya, kuning dan putih atau putih dan kuning. Yang pertama, peluang munculnya kuning dan putih. Kuningnya ada 8, ini, ya, hitungannya seperti ini, ya. Kuningnya ada 8, ya, per 12 jumlah keseluruhannya. Putihnya kan belum terambil, dia masih 4, tapi 1 sudah diambil 1, sehingga ruang sampelnya tinggal 11. Berarti ini, ya, seperti itu cara menghitungnya. Ini adalah berapa? 2, ini menjadi 2/3 kan? 2/3. 2/3 kalau dikalikan 4/11 berarti 8/33. Nah, kemudian peluang munculnya putih dan kuning. Putih dan kuning. Nah, putihnya yang pertama mengambilnya masih lengkap, berarti putihnya ada 4, ruang sampelnya ada 12, 4/12, ya. Kemudian yang keduanya kuningnya ada berapa? Kuningnya, ingat, kuningnya tadi ada 8, kemudian sudah diambil 1, ini mestinya ini 11, ya. Ini mohon maaf, ini 11. Berarti 8/11. Nah, ini 4/12 itu sama 2/3, ya. Kita hitung kembali 2/3, kemudian kali ini berarti 8/11, ya. 2. Mohon maaf, ini tidak 2 tapi 1/3 ini, ya. Mohon maaf, ini 1/3. 4/12 itu 1/3 kali 8/11, ya. Ini jelas, 1/3 kali 8/11 berarti sama dengan 8/33. Jelas, ya. Ini peluang munculnya putih dan kuning, ya. Kemudian peluang terambilnya warna yang berlainan itu kan berarti antara ini atau ini. Kita menggunakan atau, sehingga di sininya kata hubungnya adalah plus, ya. Ada yang namanya berlainan warna itu bisa kuning dan putih atau putih dan kuning. Nah, kan seperti itu. Berarti ini 8/33 ditambah dengan 8/33. Seperti itu, ya. Nah, dengan demikian selesailah sudah kita membahas tentang peluang kejadian bersyarat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.